Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Mandhumah Mimiyah terkait dengan wasiat dan adab dalam belajar, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahmahullah, yang mana beliau kumpulkan di mandhumah ini 248 bait syair terkait dengan keutamaan ilmu, wasiat untuk penuntut ilmu, keutamaan ilmu dan wasiat untuk menuntut ilmu berupa adab dan akhlak, serta ilmu apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dihindari. Kita masih di pembahasan terkait dengan apa yang beliau sebutkan, hal-hal yang harus dipelajari dan yang dihindari dari ilmu bid'ah, ilmu yang diada-adakan oleh orang yang belakangan. Di pertemuan terakhir kita sudah diingatkan terkait dengan bahaya ilmu nujum, ilmu perbintangan yang digunakan pada selain 3 hal yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tujuan hikmah daripada penciptaan bintang adalah sebagai zinah, hiasan untuk langit. Yang kedua, perajam seton. Yang ketiga, sebagai petunjuk jalan di laut ataupun di darat. Diingatkan sebelumnya, siapa yang menggunakan pada selain 3 tadi, itu di bait 186 yang beliau katakan, faman ta'awwala fiha ghairu dzaka qafa ma laysa ya'lamuhu fahuwal kadzubu simi. Siapa yang menggunakan bintang pada selain dari 3 itu, maka sungguh dia telah qafa, telah mengikuti apa yang dia tidak tahu, maka dia adalah pendusta, dinamakan sebagai pendusta. Setelah itu masih melanjutkan terkait dengan ilmu perbintangan ini, itu siapa yang menggunakan bintang pada selain 3 tadi sebagai hiasan langit, petunjuk jalan dan perajam syaitan, maka cap pertama adalah dia telah berucap tanpa ilmu. Kemudian dia adalah pendusta namanya. Nah, sekarang belum lanjutkan lagi, masih tentang ilmu perbintangan yang menganggap bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap alam semesta, apa yang ditimpakan kepada manusia. Kata beliau, kal muqtafina li'ubbadil hayakili fi azwit tasarrufi wat ta'thiri lin nujumi. Seperti itu orang yang pendusta dan berbicara mengikuti apa yang dia tidak tahu, itu kal muqtafina li'ubbadil hayakil, seperti orang-orang yang mengikuti para penyembah berhala yang berada di hayakin, yang berada di kuil-kuil,
Ya, tempat peribadatan mereka. Fi azwi tasarrufi wa ta'athiri lin nujumi. Dalam menyandarkan kejadian dan pengaruh yang terjadi di alam semesta ini karena bintang. Karena bintang. Ini tentunya bentuk kesalahan yang kita sudah tegaskan di pertemuan sebelumnya. Ini adalah menggunakan bintang itu bukan pada fungsinya yang dikatakan oleh Allah. Yang mana kita sudah nukil sebelumnya perkataan Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika belum mengatakan khalaqa hadhin nujum li salas. Bintang itu diciptakan untuk 3 alasan. 3 hikmah. Ja'al hazinatan lis-sama, hiasan langit, wa rujuman lisyayatin, perajam untuk syaitan, wa alamatin yuhtada biha, tanda alamat yang bisa kita pakai gunakan untuk ya berjalan dengannya. Kata beliau, faman ta'awwala fiha bi ghairi dzalika akhta. Siapa yang menggunakan bintang pada selain itu maka dia salah. Itu yang pertama. Wa dha'a nasibahu. Dia telah menelantarkan bagiannya karena percaya akan adanya pengaruh bintang terhadap apa yang terjadi di alam ini berupa musibah dan sebagainya, turunnya hujan karena bintangnya naik, bintangnya terbit. Nah, ini namanya berarti menyandarkan pengaruh yang terjadi di alam karena adanya apa? Bintang. Maka yang seperti ini adalah takallafa ma la ilma lahu bi. Dia telah membebani dirinya yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Maka yang seperti ini mirip dengan orang-orang yang menghambakan diri di dia terkait dengan bintang. Dia menentukan kenapa kamu lakukan ini? Karena ini bintangnya naik. Mirip orang-orang menghambakan diri di kuil-kuil mereka. Dari para penyembah ya, bintang. Para penyembah bulan, matahari. Mirip dengan orang yang seperti itu. Siapa yang menggunakan bintang pada selain yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Wal katibina nidhaman fi ibadatiha aqdan wa kaifan wa tauqitan linuskihimi. Sama juga orang yang menggunakan bintang pada selain fungsinya, maka ini mirip juga. Ini atop ke sebelumnya. Sama dengan orang-orang yang menulis aturan dalam peribadatan mereka sesuai dengan akad yang mereka telah tetapkan sendiri. Wakaifan sesuai dengan cara yang mereka telah tentukan. Watauqitan dan sesuai dengan waktu yang mereka sendiri telah tetapkan. Kalau kau mau begini harus sekian hari begini, sekian malam, sekian siang. Nah, ini waktu-waktu yang mereka telah tetapkan sendiri. Yang mereka namakan sebagai apa? Itu adalah ilmu ma'rifah. Itu adalah ilmu apa? Ma'rifah. Dan itu pada hakikatnya termasuk hal yang paling batil. Yang paling batil. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, qala inna qauman yahsabuna abajad wa yanzuruna fin nujum. Wala aram man liman fa'ala dzalika min qalaq. Ada orang menyangka ada sekelompok orang menghitung-hitung abjad. Itu dia hitung-hitung angkanya. Dia hitung-hitung angkanya. Kemudian dia lihat ke bintang. Dia lihat bintang, dia hitung-hitung, oh ini bahagia. Seperti yang beliau katakan nanti di bait berikutnya. Di bait 189. Ini bintangnya, ini bintang bahagia dia. Kalau ini bintangnya, tidak bahagia. Kalau ini, tertutup. Itu dia bahkan untuk menentukan pernikahan, mereka hitung-hitung dulu pakai abjad. Pakai huruf-huruf, pakai macam-macam yang mereka lakukan. Setelah itu dia lihat bintangnya. Kata Ibnu Abbas, la ara liman fa'ala dzalika min khalaq.
Saya tidak melihat orang yang melakukan seperti itu punya bagian. Jadi Ibnu Abbas samakan dengan sihir. Samakan dengan sihir. Ilmu perbintangan belum samakan dengan sihir. Karena belum katakan tidak ada bagiannya di hari kiamat. Orang yang seperti itu. Tidak ada bagiannya di hari kiamat orang yang seperti itu. Yang bagaimana itu? Belum jelaskan di bait 189. Fadul su'ud wadanahs watalsamah watalsamuhu kada wanasabahu dhakam biqarsihimi. Dibilang berdasarkan ilmu bintangnya dia tulis aturan sendiri. Dia bilang ini bahagia karena bintangnya ini. Kalau ini nahs, ini lawan dari bahagia. Ini tidak bahagia. Watalsamu, ini tolsam. Ini sering digunakan oleh orang-orang sufi kalimat ini. Kalimat tolsam. Tolsam artinya ini samar. Ini samar. Dia dari mana dia tahu? Bintangnya. Dia baca dari bintangnya yang mereka atur, yang mereka sendiri buat kaedahnya. Kada ya watal samuhu kada, dan tolsamnya demikian, wanasabahu dakam biqursihim. Mereka sandarkan hal tersebut kepada perbintangan. Orang yang seperti ini semua berbicara dengan khorsihimi, dengan sangkaannya. Ini tidak ada bagiannya di akhirat. Iya, karena mereka berbicara dengan khors, dengan kira-kira. Itu kira-kira saja, itu persangkaan. Namanya persangkaan itu sudah apa? Menyangka biasa saja, akdzabul hadits. Itu adalah ucapan yang paling dusta. Apalagi ini terkait dengan perkara goib. Ya, terkait dengan perkara goib. Itu takdir, itu hak Allah. Kata para salaf, takdir itu adalah sirullah. Takdir itu rahasianya Allah. Tidak ada yang tahu tentang takdir. Karena takdir itu tidak ditulis. Ya, saat seorang itu ya ada bahkan. Takdir segala sesuatu sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Di Lauhul Mahfuz. Tatkala Allah ciptakan pena, Allah sudah katakan, uktub, tulis. Penanya berkata, apa yang saya harus tulis? Uktub mahwa kain ilal abad. Tulis apa yang akan terjadi sampai selama-lamanya. Kan itu namanya takdir selama-lamanya. Setelah itu setiap kita di perut ibu kita masih berusia berumur 4 bulan, 3 kali 40 hari, itu kan datang ditulis rezekinya. Siapa yang tahu ditulis di situ? Ya kan? Kita tidak ada di sampingnya. Gimana caranya kita tahu bahwa takdir kita ini bahagia atau sengsara? Kan tidak bisa ditahu. Ini perkara goib. Ini adalah perkara goib. Maka betul, pertama dia orang seperti ini, penulis namakan sebelumnya, ini dinamakan dengan apa? Fahual kadzubu simi. Maka orang yang seperti ini namakan dengan pendusta. Namakan dengan pendusta. Iya, yang seperti ini. Mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu terhadapnya. Ibnu Abbas bilang, yang seperti itu tidak punya bagian di akhirat. Tidak punya bagian di akhirat. Karena mereka berucap dengan khors. Dengan kira-kira. Iya, ini kedustaan. Iya, yang mana al-khors itu datang juga bermakna al-kadzib. Berucap dengan dusta. Oleh karena itu, ya, datang tentunya hadis-hadis yang mencela paranormal, dukun, tukang sihir. Sudah lewat bersama kita hadisnya. Sudah lewat bersama kita hadisnya. Terkait dengan orang yang menyandarkan kejadian kepada perbintangan. Iya, itu masuk dalam ilmu perdukunan, ya, peramal. Sehingga
pelakunya adalah masuk dalam golongan orang kafir. Itu termasuk pembatal keislaman. Ini selesai terkait dengan bintang. Setelah itu, beliau ingatkan kita tentang majalah-majalah, tulisan-tulisan yang tidak berguna, bahkan yang membahayakan. Jadi selesai dari dukun, orang pintar, terus al-munajjimun, orang-orang yang ya ahli meramal dengan perbintangan, ya sudah selesai. Berikutnya beliau ingatkan kita dari buku-buku yang berbahaya. Kata beliau, wahdar majallati sau'in fil mala'in nusyirat tad'u jiharon ila nasril bala bihimi. Hati-hati kamu dari majalah-majalah yang jelek, fil mala'in nusyirat, yang disebarkan di tengah masyarakat. Hati-hati kamu dari majalah-majalah yang buruk. Apakah merusak keyakinan atau merusak akhlak, adab, dan amalan. Yang tad'u jiharon ila nasril bala bihimi, yang mengajak secara terang-terangan untuk menyebarkan bala, menyebarkan musibah kepada kaum muslimin. Ya, hati-hati dari sibuk membaca berita, baca koran daripada membaca Al-Quran. Ya, sudah lewat bersama kita wasiat terkait dengan kitabullah. Sudah lewat bersama kita, ya alhamdulillah. Kita sudah baca wasiat beliau supaya kita perhatian terhadap apa? Al-Quran. Yang mana beliau sebutkan terkait dengan Al-Quran. Beliau katakan wabit tadabburi wat tartili fatlu kitab Allah la siyama fi hindis abdulam. Demikian pula bait-bait syair setelahnya. Selalu tadabbur Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, apalagi di saat kegelapan malam. Di saat kegelapan malam. Sudah lewat itu bersama kita. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan baca berita, ya, baca status WA, Facebook. Ya, kalau sekarang kita tidak sibuk dengan koran. Tidak sibuk dengan koran. Sekarang orang sibuk dengan Facebook, status, baca statusnya orang, WA, baca statusnya orang. Tidak boleh baca berita-berita yang ya disebarkan di tengah masyarakat yang merupakan hal yang merusak mereka. Hal yang merusak mereka. Nabi saja kita, Nabi Muhammad SAW, ingatkan kita terkait dengan Dajjal. Kata beliau, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Siapa mendengarkan ada berita tentang Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Artinya apa? Kalau ada berita-berita yang tidak baik, menjauh. Jangan dibaca. Jangan dibaca. Iya. Apalagi itu jelas kerusakannya. Jelas kerusakannya. Tad'u linabdil huda wad dini ajma'ihi wal ilmi bal kulli aklin kamilin salimi. Jauhi tulisan-tulisan yang mengajak kepada nabdil huda, supaya kita tinggalkan Al-Quran, tinggalkan petunjuk Allah. Jauhi tulisan yang seperti itu. Waddin ajma'ihim. Jauhi tulisan-tulisan, majalah-majalah yang akan mengajak kita untuk meninggalkan agama kita seluruhnya. Wal ilmi. Jauhi tulisan-tulisan, majalah-majalah yang mengajak kita untuk meninggalkan ilmu. Kita sibuk membaca hal-hal yang ya tidak bermanfaat untuk kita sehingga kita meninggalkan membaca ilmu. Bal kulli aklin kamilin salim. Bahkan majalah-majalah yang mengajak kita untuk meninggalkan akal yang sempurna lagi selamat. Jauhi. Ya kan, di sana
sangat banyak yang disebarkan, ya seperti yang kita sebutkan sebelumnya terkait dengan ilmu filsafat. Yang mengajak kita untuk mendahulukan akal daripada apa? Petunjuk. Hati-hati dari tulisan-tulisan yang seperti itu, yang akan merusak akal sehat dan merusak fitrah yang selamat. Iya. Hati-hati dari majalah-majalah yang seperti itu. Walirukuni ila dunya wa zukhrufiha warratqikal hayawanis sa'imil bahimi. Kata beliau berikutnya, hati-hati dari majalah-majalah, tulisan-tulisan yang mengajak lirukun. Tulisan yang mengajak kita untuk condong kepada dunia, wa zukhrufiha, dan perhiasan-perhiasannya, warratqikal hayawanis sa'imil bahimi, dan mengajak kita untuk ya bersantai-santai seperti hewan, ya, gembalaan, hewan ternak, ya, yang dibiarkan makan di rumput, tidak diperintah, tidak dilarang. Hati-hati dari majalah seperti itu. Itu membahayakan kita. Itu membahayakan kita. Iya. Ini beliau ingatkan karena memang condong kepada kehidupan dunia itu tercela. Kalau niatnya adalah bagaimana dunia dan isinya yang didapat. Tentunya tidak samar bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Siapa yang ingin dari amalannya adalah dunia, maka kami akan segerakan untuknya apa yang kami kehendaki. Bagi siapa yang kami inginkan. Tidak semua orang ingin dunia dikasih, tapi siapa yang Allah kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahannam, yaslaha, yang dia akan masuki nanti, madmuman madhura, dalam keadaan hina. Ini na'udzubillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini di kitab Tauhid. Yang termasuk syirik adalah beramal karena niat dunia. Beramal karena dia niat apa? Dunia. Makanya boleh ingatkan tadi, hati-hati dari tulisan-tulisan yang mengajak kita kepada dunia dan perhiasannya. Tulisan menjauhkan kita dari ilmu, yang membuat kita lebih cinta dunia daripada belajar agama. Ya, kita berpaling dari ilmu, sudah belajar di pesantren, setelah itu pergi masuk di kampus awam yang campur baur. Kenapa? Terfitnah dengan dunia. Dikira kalau habis belajar, dia mengajar agama, itu bukan kerja. Sebagian orang tertipu dengan syaitan bahwa kerja itu kalau kita masuk kantor, pakai dinas. Dia kira belajar itu bukan kerja. Mengajar agama itu bukan kerja. Itu hati-hati. Hati-hati orang yang seperti itu terfitnah dengan tulisan-tulisan orang atau pertakutan dari syaitan. Kalau kamu tidak punya titel, tidak bisa kerja. Tidak bisa kerja. Kalau kamu tidak punya tambahan nama, di kampung kamu tidak bisa khutbah. Ya kalau kita tidak bisa khutbah di kampung, pergi ke kampung orang yang bisa kita khutbah. Dan sampai kita pasrah terhadap rayuannya syaitan. Makanya ini hati-hati. Kata beliau dari tulisan-tulisan yang membuat kita condong kepada dunia. Walid tahattu kijharon wal khala'ati ma' nabdil muru'ati wal akhlaqi wasyami. Hati-hati dari majalah-majalah yang littahattu kijahara, yang merusak kita terang-terangan. Jadi kata beliau walid tahattu kijahron,
Wal khala'ati ma' nabdil muru'ati wal akhlaqi wasyami. Hati-hati dari majalah-majalah yang tahattuk jahron, yang merusak ya tingkah laku kita secara terang-terangan. Wal khala'ah yang akan menelanjangi kita. Hati-hati. Iya. Dari majalah seperti itu. Ma'an nabdil muru'ah. Bersamaan dengan itu ada nabdil muru'ah. Membuat kita mengesampingkan namanya muru'ah. Kehormatan kita sendiri. Iya. Terpengaruh dengan pemikiran. Dari majalah yang kita baca, buku yang kita baca. Sehingga kita apa? Tidak mempedulikan lagi ini di masyarakat, di tengah kita, misalnya sebagai penuntut ilmu, ini hal yang wajar nggak atau tidak? Iya. Wal akhlak. Kita membuang akhlak, merusak akhlak secara terang-terangan. Iya. Wasyam. Syam juga adalah sifat yang baik. Iya. Sama juga dengan akhlak. Hati-hati dari hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Ini penuh dengan sekarang. Karena sekarang ini tidak ada perang secara fisik. Sekarang ini perang pemikiran. Sekarang ini adalah perang pemikiran. Banyak ulama kita sudah menulis. Ya, ada di sana namanya mu'amarah al-hijab, mu'amarah lughah al-arabiyah. Ya. Ada perang pemikiran bagaimana orang itu tidak pakai hijab. Perang pemikiran bagaimana itu orang tidak belajar bahasa Arab. Perang pemikiran sekarang. Kita keyakinan kaum muslimin hujan itu turun karena Allah turunkan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang tahu bahwa hujan akan turun kecuali Allah saja. Di sana ditulis teori, yang ditulis di sekolah-sekolah, bahwa proses turunnya hujan. Ada air laut, menguap, kumpul menjadi awan hitam, turun. Seakan-akan hujan turun karena uapan air laut. Itu namanya perang keyakinan. Karena orang kafir kalau memerangi kaum muslimin secara pedang, dengan pedang, tidak pernah menang. Iya, tidak pernah menang. Karena ketika kaum muslimin baik keyakinannya, maka 2 bulan sebelum berperang, itu sudah takut. Jangan saat diserang. Jangan saat diserang. Maka setelah itu, mereka perang keyakinan. Perang pemikiran. Inilah fungsinya mereka perbanyak tulisan. Mereka buat teori-teori yang diselipkan, disisipkan di pelajaran-pelajarannya kaum muslimin, anak-anaknya. Sehingga muncullah keyakinan-keyakinan yang salah. Itu namanya perang pemikiran. Makanya boleh ingatkan, hati-hati dari yang seperti itu. Hati-hati dari yang seperti itu. Wal i'timadi 'alal asbabi mutlaqiha dunal musabbibi wal khallaqi min adami. Ini sambungannya tadi. Hati-hati dari majalah tulisan yang membuat kita itu bersandar kepada sebab secara mutlak. Bersandar pada apa? Sebab. Seperti yang saya singgung tadi. Orang, ya, pertama kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Tapi karena banyaknya tersebar tulisan, bahwa kita dimudahkan rezeki kalau kita ya punya tambahan nama misalnya. Hanya biar anak pesantren begitu. Tak punya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Dia kira rezekinya itu datang karena adanya dia SPDI, SPD, begitu. Akhirnya tadinya anak pesantren, sekarang pergi kuliah di umum. Kenapa? Pemikiran. Pemikiran yang diperangi. Bersandar kepada sebab semata. Hanya bersandar pada apa? Sebab. Dunal musabbib.
tidak bersandar kepada yang menyebabkan, yaitu Allah. Hanya bersandar kepada sebab saja. Tidak bersandar kepada yang menyebabkan itu ada. Yang menyebabkan itu ada. Tentunya ini kekurangan. Ini kesalahan. Iya, ini adalah kesalahan. Tanpa bersandar kepada wal khallaqi min adam. Tanpa bersandar kepada yang menciptakan dari yang tidak ada. Iya, maksudnya apa? Allah. Tidak bersandar kepada yang memberi rezeki. Tapi dia bersandar kepada sebab yang mendatangkan rezeki. Ini kesalahan. Tapi ini tentunya bukan tidak datang begitu saja. Ini datang karena adanya bacaan yang salah. Adanya bacaan yang salah. Atau adanya pendengaran yang kita dengar yang salah. Sehingga membuat kita seperti itu. Makanya wajar perlu ingatkan. Ini sebagai tulisan dalam bab ilmu, kita harus menghindari yang seperti itu. Hindari majelis-majelis, bacaan-bacaan yang membuat kita kafir. Jauh dari Allah. Ya, lebih dekat ya dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kufri billahi wal amlaki ma' rusulin wal wahyi ma'a qadarin wal ba'si lirrimami. Hati-hati juga dari majalah-majalah yang mengajak kita untuk kafir terhadap Allah. Tidak percaya akan adanya Allah. Iya. Dari pemikiran-pemikiran yang salah. Hati-hati itu. Wal amlak. Yang mengajak kita untuk kafir terhadap malaikat. Karena di sana itu sudah ada tulisan bilang. Malaikat itu tidak ada hakikatnya. Tidak ada zatnya. Itu cuman ya. Kalau bisikan baik itu namanya malaikat. Sebagaimana kalau itu bisikan jahat namanya apa? Iblis, syaitan. Tidak ada itu makhluk yang bernama malaikat. Tidak ada itu makhluk yang bernama iblis. Tidak ada itu syaitan. Itu tulisan. Terang-terangan mereka menerangkannya. Ada yang percaya seperti itu. Kenapa mereka bilang, kan kita tidak lihat. Kalau ada, kenapa kita tidak lihat ada jin, ada iblis, ada syaitan. Malaikat juga kalau ada, kenapa kita tidak lihat? Ada bantahan yang sangat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak harus segala sesuatu itu kita lihat baru kita percaya. Tidak harus. Belum bilang dalam dirimu ada ruh. Dalam dirimu ada apa? Ada ruhmu. Kamu lihat enggak? Belum bilang begitu. Kan dia akan bilang, saya tidak lihat. Tapi kamu percaya enggak ada ruh dalam dirimu? Ya pasti dia percaya. Tidak mungkin dia hidup kalau tidak ada ruhnya. Kan begitu. Berarti dari situ tidak harus kamu beriman kalau kamu lihat. Allah kabarkan, berarti itu ada. Allah sebutkan, berarti itu ada. Tapi itu namanya pengaruh bacaan. Pengaruh bacaan. Bacaan yang salah membuat kita kafir terhadap Allah. Bahkan kita akan dibuat ragu Allah itu ada. Ini orang-orang filsafat. Setengah mati dia cari banyak dalil akan adanya Allah. Sementara ada orang Arab Baduy tidak pernah belajar kalau ditanya, dari mana kamu tahu ada Allah? Dia jawab dengan fitrahnya yang sehat, adanya tai onta, berarti ada ontanya. Tidak mungkin tiba-tiba ada tai onta, tapi tidak ada onta. Itu orang Arab Baduy itu, dia jawab dengan akal yang sehat. Belum baca ilmu filsafat. Kalau ada kotoran onta, pasti ada onta. Maksudnya, kalau ada kamu dicipta, pasti ada mencipta. Tidak mungkin kamu ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Pasti ada yang mengadakannya. Tapi itu dia. Orang filsafat akan memberikan kita hal yang membuat kita ragu. Sehingga
orang paling berilmu di kalangan filsafat adalah orang yang punya banyak dalil akan adanya Allah. Misalnya, ya, dari ulama filsafat mereka yang sebelum bertobat, ya, Fakhr Razi, dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Dia punya 1000 dalil akan adanya Allah. Maka dia yang berilmunya. Yang berilmunya. Ini dia lebih pintar daripada orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman tidak perlu 1000 dalil untuk menunjukkan bahwa Allah itu sudah ada. Tapi begitulah dibilang pemikiran. Maka hati-hati dari tulisan-tulisan, pemikiran-pemikiran yang membuat kita kafir kepada Allah, kafir akan adanya malaikat, kafir akan adanya ma'rusulin, kafir akan adanya para rasul. Iya. Kafir akan adanya wahyu dari Allah. Iya kan? Qadar, kafir akan adanya takdir. Di sana ada orang berkeyakinan al-amru unuf, perkara itu ya kalau terjadi ya terjadi. Perbuatan kita ini ya ciptaan kita sendiri. Ada begitu. Dari kalangan siapa? Orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Iya, dari kalangan Mu'tazilah juga. Juga orang filsafat juga. Iya. Perbuatan kita ini ciptaan kita sendiri, bukan ciptaannya Allah. Sementara Quran jelas. Quran jelas bahwa kita ini dicipta oleh Allah dan apa yang kita lakukan. Perbuatan kita itu adalah termasuk ciptaan Allah. Bukan ciptaan kita. Bukan ciptaan kita sendiri. Iya. Tapi di sana ada orang menulis membuat kita tidak percaya akan adanya takdir. Wal ba'as lirimam. Wal ba'athi lirimami. Di sana ada tulisan yang membuat kita ragu akan adanya hari kebangkitan yang membangkitkan ar-rimam. Itu tulang belulang yang sudah menjadi tanah. Iya, tulang belulang yang sudah menjadi tanah. Ada begitu. Ya, bahkan ada orang mengingkari akan adanya adab kubur. Ada. Iya. Ada seperti itu. Ada kelompok yang seperti itu. Pengaruh dari mana itu? Itu tadi salah baca, salah kajian, sehingga tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Padahal adanya hari kebangkitan ini jelas. Dan ini rukun iman. Yang belum sebutkan ini adalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, takdir baik dan buruk, dan beriman akan adanya hari kebangkitan. Hati-hati dari tulisan yang mengajak kita untuk mengingkari rukun iman yang harus kita imani itu sendiri. Iya. Ini yang belum ingatkan dari tulisan itu. Wali'atinakit tabi'iyati laysa laha mudabbirun fa'ilun masya'a lam yadimi. Hati-hati katanya, kata beliau, dari tulisan-tulisan yang membuat kita i'tinakit tabi'iyat. Yang kita nanti akan menganggap sesuatu itu ada dengan tabiatnya. Kenapa ada? Ya saatnya ada. Iya, seperti misalnya pohon pisang. Kenapa mati? Kalau sudah berbuah, ya saatnya mati. Betul ucapan orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membuat kami mati kecuali masanya saja. Iya. Terus kenapa tumbuh lagi anaknya itu? Saatnya tumbuh. Hati-hati dari tulisan yang membuat kita menganggap ini terjadi karena tabi'i. Laisa laha mudabbir. Tidak ada pengaturnya. Ini jauh sekali karena kita akan mengingkari rububiyah. Mengingkari rububiyah ini adalah hal yang sangat tentunya ya sangat mengherankan. Dan tentunya mengingkari rububiyah ini mengkafirkan. Lebih mengkafirkan daripada yang mengingkari apa? Uluhiyah. Karena orang musyrikin saja di zaman dulu, kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi,
dia akan mengatakan apa? Allah. Tapi ini orang ya Mu'tazilah dan yang semisalnya membuat kita mengatakan bahwa tidak ada yang mengatur ini. Tidak ada yang mengatur. Laisa laha mudabbir. Tidak ada yang mengatur. Fa'il. Tidak ada yang berbuat. Masya alam yatim. Ya. Semua yang dia mau, maka tidak akan terhalangi. Pokoknya lakukan yang kamu mau saja. Ini bahaya juga ini. Kalau ini orang, ya, Qadariyah. Di sana ada lawannya. Jabariyah. Kalau Jabariyah lain lagi. Kalau Jabariyah kita katanya seperti daun yang jatuh. Ya, di mana Allah kehendaki, di situ dia akan jatuh. Tanpa punya keinginan. Tanpa punya keinginan. Nah ini dibahas di akidah. Beliau cuma ingin menegaskan hati-hati dari majalah yang membuat kita yang mengingkari akan adanya pencipta kita. Pengatur kita. Ya, pengatur kita. Ia memberikan rezeki kepada kita. Ia menghidupkan dan yang mematikan kita. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berdalil dengan akal. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di banyak ayat menjelaskan dalil-dalil yang secara akal. Dalil-dalil secara akal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini namanya disebut dengan dalil akliyah. Ya, dalil akliyah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu apapun atau mereka sendiri yang mencipta dirinya? Yaitu apakah mereka langsung ada atau mereka sendiri yang mengadakan dirinya? Dua-duanya itu adalah tidak mungkin. Tidak mungkin kita tiba-tiba ada tanpa mengadakan. Atau tidak mungkin kita mengadakan diri kita sendiri. Tidak mungkin. Jawabannya pasti ada yang mengadakan kita. Yaitu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, ya, yang maha perkasa, yang maha segalanya. Ini yang belum ingatkan di sini, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Ini sudah di bait ya tadi 196. Berikutnya lagi insya Allah kita akan lanjutkan di bait 197. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.